Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Tahdhib Ibnu Hisham atau Tahdhib Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu taala, yaitu ringkasan sirah yang disusun oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, dan kita sampai pada pembahasan Ghazwat Uhud. Ghazwat Uhud. Mal farq bainal ghazwah wa sariyah? Anta Rahman. Mal farqu baina al-ghazwah wa sariyah? Naam, wal ghazwah? Baik. Sariyah, pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah SAW. Adapun ghazwah lebih besar yang Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Maka yang sekarang ini adalah ghazwat Uhud. Setelah beberapa sariyah dan sebelumnya adalah perang Badr al-Kubra. Baik. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش. Setelah tertimpa pada perang Badr orang-orang Quraisy dan Ashabul Qalib. Manhum Ashabul Qalib? Ashabul Qalib adalah orang-orang yang dikubur di sumur Qalib, yaitu musyrikin yang terbunuh dalam perang Badr, yang mereka dikumpulkan dalam satu gelombang yang disebut Qalib, yang kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka dengan kalimat, Allah telah memberikan apa yang dijanjikan kepada kami. Apakah kalian juga sudah merasakan apa yang Allah janjikan atas kalian? Yani, apakah kalian sudah mendapati sebagaimana yang Allah beritakan atas kalian bahwa kalian akan diadab? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara kepada bangkai-bangkai yang sudah mati? Dijawab, mereka sekarang ini haula lebih mendengar
sekarang ini lebih mendengar daripada kalian. Ini saat itu saja Allah jadikan seperti itu supaya mereka bertambah sakit dengan ucapan Rasulullah SAW. Nah, itu dijuluki dengan ashabul qalib. Qala rahimahullah, berkata di sini rahimahullah bahwa ketika dalam perang Badar orang-orang musyrikin, Quraisy, orang-orang kafir tertimpa bencana kekalahan dan sebagian besar mereka terbunuh di Qalib, maka raja'a falluhum ila Makkah. Maka pulanglah sisanya ke Mekah. Wa raja'a Abu Sufyan ibn Harb bi'irihi. Dan Abu Sufyan ibn Harb pulang bi'irihi dengan rombongannya ke Mekah. Maka setelah itu, masya Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Berjalanlah Abdullah ibn Abi Rabi'ah dengan Ikrimah ibn Abi Jahal, dengan Safwan ibn Umayyah, dan lain-lainnya min rijal Quraisy, dari rijal Quraisy, orang-orang Quraisy khususnya para pemudanya, mimman usiba abauhum wa abnauhum, yaitu orang-orang dari kalangan mereka-mereka yang terbunuh bapak-bapaknya, atau terbunuh anak-anaknya, atau terbunuh saudara-saudaranya yauma Badrin, pada perang Badar. Jadi yang berdatangan ini adalah orang-orang yang bapaknya terbunuh, atau yang anaknya terbunuh, atau yang saudara-saudaranya terbunuh. Mereka berkumpul dan mendatangi Abu Sufyan. Fakallamu Abu Sufyan ibn Harb. Mereka mengajak bicara Abu Sufyan ibn Harb. Wa man kanat lahu fi tilka al-'ir min Quraisy. Dan juga mengajak bicara mereka-mereka yang ada dalam pasukan Abu Sufyan dari 'ir Quraisy, tijaratan, ketika berangkat berdagang. Ini Abu Sufyan pulang, artinya pulang dari berdagang. Masih ingat kejadian perang Badar? Bahwa Sufyan ketika itu adalah membawa rombongan dagang. Sehingga ketika sampai di Mekah, berdatangan mereka-mereka yang bapaknya terbunuh, yang anaknya terbunuh, BSH, barisan sakit hati. Barisan sakit hati ini berdatangan dengan penuh dendam, berkata, qalu ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah membuat kalian sendiri, yakni ditinggalkan oleh saudara kalian, bapak kalian, anak kalian. Wa qatala khiyarakum, dan dia telah membunuh orang-orang baik kalian. Wa'inuna bihadzal mal ala harbih, maka bantulah kami dengan harta ini untuk memerangi Quraisy. Untuk memerangi mereka. Ini memerangi Rasulullah SAW maksudnya. Fala'allana nudrik minhu tha'rana. Semoga kita bisa membalas dendam-dendam kita kepada mereka. Biman asaba minna, terhadap mereka-mereka yang tertimpa dari kami. Ini mereka-mereka yang terbunuh dari kami. Ini ajakan mereka para BSH, barisan sakit hati ini, yang bapaknya telah terbunuh atau anaknya terbunuh dalam perang Badar, atau saudara yang terbunuh dalam perang Badar. Mereka tidak puas dengan kekalahan di perang Badar, sehingga mereka menyatakan, bantulah kami untuk membalas dendam kami, bantulah kami untuk kita perangi kembali mereka. Demikian kata orang-orang Quraisy tadi. Fajtama'at Quraisyun li harbi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berkumpullah para orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina fa'ala dzalik, ketika mereka melakukan hal yang demikian. Abu Sufyan wa ashabul 'iri bi ahabishiha. Abu Sufyan dan ashabul 'ir. Abu Sufyan dan pasukan dagangnya dan ahabisnya. Ahabishiha dari kata ahbash. Semua orang-orang yang selain Arab yang menjadi pekerja-pekerja mereka atau menjadi budak-budak mereka atau menjadi suku yang bergabung dengan mereka disebut dengan ahabish. Abu Sufyan dan pasukan dagangnya dan juga ahabishiha, orang-orang asing yang ada di bawah pimpinannya. Wa man ata'aha min qabail Kinanah wa ahli Tihamah. Demikian pula bergabung bersama mereka suku-suku dari Bani Kinanah dan Bani Tihamah,
semuanya bergabung bersama Quraisy dan ahabisnya. Wa kharaju ma'ahum bidh-dhu'un. Keluar mereka berangkat dengan membawa dhu'un. Dhu'un itu bentuk jamak dari dha'inah. Dha'inah itu adalah wanita-wanita, istri-istri mereka. Ini ada keanehan dalam perang Uhud. Mereka kali ini membawa istri-istri mereka. Iltimas al-hafidhah. Mereka berharap dengan ada wanita-wanita di pasukan belakang, kaum laki-lakinya malu untuk lari. Malu untuk lari ke belakang. Akan ditertawain oleh para wanita dan akan dilempari dengan batu oleh para wanita. Ini cara mereka menggerakkan pasukan supaya mereka jangan lari dalam perang. Ikhwanuddin a'azakumullah. Dikatakan di sini alla yafirru, agar mereka tidak lari dari perang. Fa kharaju Abu Sufyan, maka Abu Sufyan keluar. Wa huwa qa'idun nas. Dan Abu Sufyan ketika itu menjadi pimpinan perang. Beliau membawa istrinya Hindun Bihindin binti Utbah. Dia membawa Hindun binti Utbah. Wa kharaja Ikrimah, sedangkan Ikrimah keluar berangkat dengan pasukannya dengan membawa istrinya Ummu Hakim bintil Harith ibni Hisham ibn al-Mughirah. Wa kharaja Harith ibn Hisham ibn al-Mughirah juga bersama istrinya yang bernama Fatimah bintil Walid ibn al-Mughirah. Wa kharaja Safwan ibn Umayyah juga dengan istrinya, yaitu Barzah binti Mas'ud al-Thaqafiyah. Kharaju Amr bin al-As, ketika itu masih kafir, radhiyallahu taala anhu selama Islamnya, juga bersama istrinya. Biritah binti Munabbih ibn al-Hajjaj, istrinya. Masing-masing membawa istrinya dan istrinya diletakkan di pasukan belakang. Apa tugas mereka? Tugas mereka memberi semangat. Kalau ada yang lari ke belakang, akan dilempari oleh mereka dan diejek oleh mereka. Dan orang-orang Arab paling malu kalau direndahkan oleh perempuan. Orang Arab gengsi dan sangat merasa direndahkan kalau sampai dia diejek, apalagi dilempar oleh para wanita. Sehingga ini menurut mereka adalah cara yang paling hebat untuk menggerakkan kaum laki-laki berperang dan tidak lari dalam perang. Baik. Qala fa'aqbalu hatta nazalu bi'ainaini. Maka berangkatlah mereka sampai singgah di satu tempat yang bernama Ainain. Bijabal, di satu gunung. Bibatni Sabkhah, di lembah, daerah yang bergaram. Sabkhah itu bergaram. Jadi jangan tanya mereka masaknya garamnya dari mana. Nah, kok bisa di padang pasir ada garam? Nah, ada padang yang seperti itu. Min qanati ala syafiril wadi, di satu desa atau di satu tempat di pinggir lembah muqabilil Madinah, yang berhadapan dengan Madinah. Tergambarkan di pinggir lembah yang berhadapan dengan Madinah. Terlihat atau tidak terlihat? Lembah itu yang begini. Kalau bukit yang begini. Sekarang di ujung lembah, di bibir lembah yang berhadapan dengan Madinah. Sehingga kalau dari Madinah secara langsung tidak akan terlihat. Karena mereka berada di lembah. Ketika mereka muncul dari lembah itu sudah ada di depan Madinah. Tetapi alhamdulillah kaum muslimin mengetahui datangnya pasukan tersebut. Falamma sami'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal muslimun nazalu haitsu nazalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin. Ketika Rasulullah SAW mendengar ada pasukan Quraisy, pasukan perang mereka sudah mendekat kota Madinah dan sudah berada di pinggir lembah yang berhadapan dengan Madinah, kaum muslimin juga sedang mendengar dan menyampaikan pada Rasulullah SAW, dan mereka sudah singgah di tempat mereka singgah. Rasulullah pun bersabda, menghabarkan berita gembira. Inni qad ra'aitu wallahi khaira. Aku sungguh telah melihat dalam mimpiku satu kebaikan. Mimpi Rasulullah SAW adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu yang hak. Aku melihat demi Allah dalam mimpiku kebaikan. Ra'aitu baqaran li tuzbah. Aku melihat
baqaran, sapi milikku disembelih. Wa ra'aitu fi dubabi sayfi thulman, dan aku melihat di ujung yang tajam dari pedangku ada apa itu? Rompal sedikit. Apa namanya bahasa Indonesianya? Rompal? Nah, itu namanya sulmah. Rompal pada sisi tajam pedangnya sedikit. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinah, dan aku melihat diriku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang sangat kokoh. Apa tafsirnya? Rasulullah menafsirkan sendiri. Fa awwaltuha al-Madinah, maka aku tafsirkan benteng yang kokoh tadi adalah Madinah. Alias Madinah tidak akan dijebol oleh mereka. Madinah akan tetap kokoh, tidak akan terkalahkan oleh mereka. Ini benteng yang kokoh yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku melihat tanganku, aku masukkan ke dalam baju besi yang kokoh. Aku takwilkan baju besi yang kokoh adalah Madinah, tidak akan terkalahkan. Sedangkan yang kedua dan yang pertama disebutkan dalam footnote-nya di sini bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ammal baqaru fahiya nasun min ashabi." Adapun sapi yang disembelih, maka itu adalah beberapa orang dari kalangan sahabat-sahabatku. Artinya, ada sahabat-sahabat Rasulullah yang akan terbunuh. Wa amma sulm alladhi ra'aitu fi dubabi sayfi, adapun rompal yang terjadi pada ujung pedangku atau pada sisi tajam pedangku, maka itu adalah salah satu dari keluargaku akan terbunuh. Salah satu dari keluargaku akan terbunuh. Tetapi Madinah tetap kokoh. Artinya perang tetap menang, Madinah tetap kokoh dalam keadaan kaum muslimin ada yang terbunuh dan ada salah satu keluarga Rasulullah SAW yang terbunuh dalam perang nanti. Ini berita yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ra'aitu khairan. Aku melihat kebaikan. Padahal yang dilihat terbunuhnya sahabat beliau dan terbunuhnya salah satu dari keluarga beliau. Tetapi Rasulullah menyatakan ra'aitu khaira, aku melihat kebaikan. Karena yang namanya mati dalam perang, dalam jihad fisabilillah adalah syahid, kemuliaan. Dan itu kebaikan. Apa yang diharapkan oleh mujahidin fisabilillah? Illa ihdal husnayain. Yang diharapkan oleh para mujahidin fisabilillah salah satu dari dua husnayain. Imma kemenangan wa imma kematian syahid. Dua-duanya husna. Sehingga Nabi menyatakan inni ra'aitu khaira. Dan juga yang termasuk khaira adalah benteng Madinah tetap tidak terkalahkan. Maka Rasulullah SAW menyatakan ra'aitu khaira. Aku melihat kebaikan. Qala fa in ra'aitum an tuqimu bil Madinah wa tad'uuhum haitsu nazalu fa in aqamu bi syarri maqam wa inhum dakhalu alaina qatalnahum fiha. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah, bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian kalau kalian berpendapat untuk tetap bertahan di Madinah, kita bertahan. Wa tad'uuhum haitsu nazalu, maka biarkanlah mereka di mana mereka singgah. Yani biarkan mereka singgah di tempat tersebut, kita tunggu di Madinah sampai mereka datang. Kalau mereka di sana terus menerus, maka niscaya mereka akan tinggal di tempat yang sejelek-jelek tempat. Yang namanya padang pasir, padang batu, apa yang dirasakan oleh mereka? Kesulitan. Kepanasan di siang hari, kedinginan di malam hari, dan kehabisan bahan makan mereka sendiri. Sehingga Nabi menyatakan, fa in aqamu bi syarri maqam. Kalaupun mereka tinggal di sana beberapa lama, maka niscaya mereka akan tinggal di sejelek-jelek tempat. Wa inhum dakhalu alaina, kalau mereka masuk menemui kami, qatalnahum fiha, maka kita akan perangi mereka di sini. Ini pendapat Rasulullah SAW yang ditawarkan. Bagaimana pendapat kalian kalau kita bertahan di sini? Tunggu mereka sampai datang. Kalau mereka mau di sana terus, silahkan. Mereka akan tinggal di tempat sejelek-jelek tempat. Kalau mereka masuk ke sini, kita akan serang mereka. Wa kana ra'a
Abdullah ibni Ubay ibni Salul ma'a ra'i Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yara ra'yahu fi dzalika wa alla yakhruj ilaihim. Adapun pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul, masih ingat? Siapa dia? Naam, tokoh munafik. Yang ketika kemarin pembahasan terakhir ketika Yahudi yang Rasulullah SAW hukum mereka karena mereka mengganggu seorang wanita muslimah, siapa yang bela? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bersikaplah baik kepada maulaku. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kali ini kok cocok? Kata Abdullah bin Salul, iya benar. Kita tunggu saja di sini. Naam, ini ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang sependapat dengan Rasulullah SAW untuk tidak keluar pada mereka, nunggu saja di Madinah. Wa kana Rasulullah SAW yakrahul khuruj. Dan Rasulullah SAW tadinya berpendapat untuk bertahan dan yakrah al-khuruj, tidak suka untuk keluar menghadapi mereka. Bertahan saja, kecuali kalau mereka menyerang ke Madinah, kita lawan. Faqala rijalun minal muslimin. Tetapi beberapa orang dari kaum muslimin berkata, mimman akramallahu bisyahadah yawma Uhud. Yaitu orang-orang yang Allah muliakan dengan syahid pada perang Uhud. Orang-orang ini, orang-orang yang nanti akan terbunuh dalam perang Uhud. Berkata kepada Rasulullah SAW, mimman kana fatahu Badr, yaitu orang-orang yang kemarin tidak sempat berperang di perang Badr. Ada beberapa sahabat yang tidak sempat berperang di perang Badr, maka saat ini dia ingin berperang. Kemarin kami tidak sempat ikut. Maka ya Rasulullah, sekarang saja kita perangi mereka. Mereka berkata, ya Rasulullah, ukhruj bina ila a'da'ina la yarawna anna jabunna anhum wa da'ufna. Ya Rasulullah, mari kita berangkat. Kita berangkat, kita temui mereka, kita lawan mereka. Jangan sampai mereka mengira kalau kita ini sudah lemah dan takut. Ini mereka-mereka yang tidak sempat ikut perang Badar semangat tinggi, ingin perang dan ingin berangkat. Jangan bertahan saja, kata mereka. Jangan sampai mereka mengira jabunna, bahwa kita ini penakut, atau dha'ufna, atau kita lemah. Faqala Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, sang munafik, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aqim bil Madinah, la takhruj ilaihim. Ya Rasulullah, tetaplah di Madinah, bertahanlah, jangan keluar menemui mereka. Fa wallahi ma kharajna minha ila aduwwin lana qat illa asaba minna. Kata Abdullah bin Salul, demi Allah, tidaklah kita keluar daripadanya, keluar dari Madinah untuk menemui musuh kita qat, kecuali mesti kita akan tertimpa begini dan begitu. Beralasan dengan alasan-alasan khurafat. Apa alasannya? Sudah selalu terjadi. Kalau kita keluar menemui musuh, biasanya kita yang kalah. Katanya begitu. Wala dakhalaha alaina illa asabna minhu. Dan kami tidak datangi musuh kecuali pasti kita menang. Ya, ini dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bertahan saja. Karena setiap kita keluar menemui musuh, kita kalah. Tetapi kalau kita bertahan, mereka yang datang, kita menang. Ini yang sering terjadi katanya. Fada'hum ya Rasulullah. Biarkan mereka ya Rasulullah. Fa in aqamu bi syarri mahbasin. Biarkan mereka kaum musyrikin itu di lembah. Kalau mereka tetap di sana, silahkan. Mereka akan menetap di tempat yang jelek. Wa in dakhalu qatalahum. Kalau mereka masuk, kita perangi mereka. Qatalahum rijal fi wajhihim. Niscaya orang-orang laki-laki dari kita akan melawan mereka kalau mereka datang ke sini. Waramahumun nisa was-sibyan bil hijarah, dan niscaya anak-anak, perempuan semua akan ikut bisa melempar mereka dengan batu-batu dari atas kepala mereka. Wa in raja'u khaibin, kalau mereka kembali, maka mereka kembali dengan rugi, dengan kalah sebagaimana datangnya mereka. Falam yazalun nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladziina kana min amrihim hubbu liqa'il qaum. Maka teruslah mereka manusia mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menemui musuh, yaitu orang-orang yang hubbu liqa'il qaum, yang suka senang untuk
memilih perang melawan mereka. Karena yakni mendatangi mereka dengan gentle, dengan gagah. Hatta dakhala Rasulullah SAW. Karena yang ini meminta, yang itu meminta. Yang ini Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ini para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Maka Rasulullah pun masuk ke rumahnya. Walabisa la'matahu. Kemudian memakai pakaian besinya, baju besinya. Wadzalika yaumul Jum'ah, dan waktu itu hari Jumat. Hina farigha minas shalah, ketika selesai salat. Wa qad mata fi dzalikal yaum rajulun minal ansari yuqalu lahu Malik ibni Amr. Dan saat itu telah meninggal seseorang dari kalangan sahabat, dari kalangan Ansar yang dipanggil dengan nama Malik ibni Amr. Fa shalla alaihi Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyolatkan jenazah dulu. Ini jenazahnya Malik ibni Amr radhiyallahu taala anhu. Tsumma kharaja alaihim. Kemudian Rasulullah SAW keluar dengan pakaian perangnya menemui para sahabat. Sedangkan para sahabat sudah menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa mereka merengek-rengek memaksa Rasulullah SAW untuk keluar menemui musuh? Padahal dari awal apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW? Kita bertahan saja. Biarkan mereka, kalau mereka mau nunggu di situ, nunggu. Niscaya mereka akan tinggal di tempat yang terjelek dan mereka akan tersiksa di sana. Kalau mereka datang ke Madinah, kita lawan mereka. Itu pendapat Rasulullah SAW. Wa yakrah al-khuruj. Dan Rasulullah SAW tidak suka untuk keluar. Tetapi karena mereka terus merengek, ya Rasulullah, kenapa kita diam di sini? Kita datangi mereka. Agar mereka tidak mengira kita ini penakut. Agar jangan dikira oleh mereka bahwa kita ini adalah orang-orang lemah. Terus meminta Rasulullah SAW untuk keluar. Maka Rasulullah SAW masuk ke rumahnya setelah sholat Jumat, setelah menyolatkan jenazah, memakai pakaian perangnya dengan lengkap, kemudian keluar. Wa qad nadima an-nas, sedangkan manusia sudah menyesal. Wa qalu, dan berkata, istakrahna Rasulullah, kita telah memaksa Rasulullah SAW. Walam yakun lana dzalik, padahal tidak pantas bagi kita untuk memaksa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah keluar, mereka berkata, kharaja alaihim Rasulullah SAW, mereka berkata, ya Rasulullah, istakrahnaka walam yakun lana dzalik, ya Rasulullah, kami telah memaksamu padahal kami tidak pantas untuk memaksamu, maka silahkan sekarang kami akan mengikuti keinginanmu ya Rasulullah untuk tetap bertahan di Madinah. Fa in syi'ta faq'ud sallallahu alaihi, kalau engkau suka bertahan, maka duduklah, bertahanlah. Kami bersama engkau ya Rasulullah. Sallallahu alaihi, semoga Allah memberikan salawat kepadamu. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah bersabda dalam keadaan sudah memakai pakaian besinya. Rasulullah bersabda dengan kalimat, ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yad'aha hatta yuqatil. Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah memakai pakaian perangnya hingga dia berperang. Tidak pantas menanggalkannya kembali hingga dia berperang. Lihat jawaban Rasulullah SAW. Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu. Tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah memakai pakaian perangnya untuk melepaskan kembali hingga dia berperang. Apa maknanya? Maknanya sudah tidak bisa dicabut kembali. Kita berangkat. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi alfin min ashabihi. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dalam jumlah 1,000 pasukan perang. 1,000 orang pasukan tempur dari sahabat-sahabatnya. Hatta idza kanu bisyauti, hingga ketika mereka sudah sampai di daerah Syaut yang ada di antara Madinah wa Uhud. Tempat daerah yang ada di antara Madinah dan Uhud. In khazala anhu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Di daerah tersebut Abdullah bin Ubay bin Salul melarikan diri, berputar ke arah lain untuk kembali ke Madinah. Bisulusin nas, dan tidak sendiri. Dia mengajak sekian orang, hampir sepertiganya. Berapa ratus kira-kira? 300 orang yang lari. Mundur, berputar ke belakang di daerah Syaut. Wa qala ata'ahum wa asani ma nadri
ala ma naqtul anfusana hahuna ayyuhan nas. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Apakah kita mentaati orang ini? Apakah kalian mentaati orang itu dan tidak mentaati aku? Mana dari? Kita nggak tahu. Alama naqtul anfusana hahuna. Kita nggak tahu ngapain kita membunuh jiwa-jiwa kita di sini. Lihat ya, ucapan sang munafik. Dalam keadaan dia sudah ngotot pengen di tempat, nggak pengen keluar. Ternyata bukan karena seperti Rasulullah SAW. Tidak. Tapi mereka punya pikiran sendiri supaya bisa menghindar perang. Itu saja. Tetapi ketika diputuskan oleh Rasulullah SAW berangkat, maka ketika di tengah jalan mereka lari. Mereka berputar di daerah yang bernama Syaut. Nah, dengan alasan la nadri ala ma naqtul anfusana hahuna ayuhan nas. Kita nggak tahu ngapain kita bunuh diri-diri kita di sini. Untuk apa? Wahai manusia, pulang. Maka pulanglah mereka sepertiga pasukan. Berarti 300 kurang lebih. Faraja'a biman ittaba'ahu min ahli nifaq. Maka pulanglah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan rombongannya dari para munafiqin. Waraib, dari orang-orang yang ragu. Wattaba'ahum Abdullah bin Amr ibn Haram yaqul. Dan diikuti mereka oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Amr ibn Haram dan berkata, "Ya qaum, udzakirukumullah alla takhdhulu qaumakum wa nabiyyakum indama hadara min aduwwihim." Ada yang mengejarnya dan menghalangi mereka pulang dengan kalimat, "Wahai kaumku, aku ingatkan kalian dengan nama Allah. Jangan kalian biarkan kaum kalian sendiri. Jangan kalian biarkan nabi kalian sendiri. Jangan biarkan mereka diserang oleh musuh." Diingatkan dengan kaumnya, dengan nama Allah dan kemudian dengan kaumnya. Dengan nama Allah udzakirukumullah, sedangkan dengan kaumnya bahwa yang kalian tinggalkan ini kaum kalian sendiri. Dari saudara-saudara kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri. Kalian biarkan mereka dibantai. Kalian biarkan mereka diperangi, kalian tidak membela. Udzakirukumullah, aku peringatkan kalian dengan nama Allah. Kalian tinggalkan nabi kalian, kalian tinggalkan rasul kalian sendiri. Bukankah kalian mengaku muslimin? Faqalu, apa jawaban mereka? Mereka menyatakan, "Lau na'lamu annakum tuqatiluna lama aslamnakum, walakinna la nara annahu yakunu qital." Lihat jawabannya, tambah melihat atau tambah memperlihatkan kalau mereka munafik. Kata mereka, "Lau na'lam annakum tuqatilun lama aslamnakum." Kalau kami tahu bahwa kalian itu akan berperang, kami pun gak akan bersama kalian, gak akan masuk Islam bersama kalian. Kalau tahu akan perang, kami gak tahu kalau kita tuh akan perang. Ya, ini masuk Islamnya kemarin dikira nggak ada perang. Kalau ternyata ada perang, ya kami nggak ngerti. Falamma sta'saw alaihi wa abaw illa al-insiraf anhum qala ab'adakumullahu a'da Allah fasayughnillahu ankum binabiyyih. Apa jawaban Abdullah ibn Amr ibn Haram tadi setelah menasihati mereka dan mereka bersikeras ingin pulang? Maka dikatakan ketika mereka sudah ta'saw alaih, sudah menolak nasihatnya, bermaksiat, wa abau, dan menolak illa lil siraf, mereka menolak kecuali pulang, maka dikatakan oleh beliau, oleh Abdullah ibn Amr, ab'adakumullah, a'da Allah, semoga Allah menjauhkan kalian dari kami, wahai musuh-musuh Allah. Fayughnillahu ankum nabiyahu, niscaya Allah akan mencukupi nabinya, tidak butuh kalian. Allah akan mencukupi nabinya, akan membela nabinya, tidak butuh kalian. Wa qala al-ansar yauma Uhud. Dan orang Ansar pada perang Uhud berkata, "Ya Rasulullah, ala nasta'ina bihulafa'ina min Yahud?" Kata orang-orang Ansar kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak meminta bantuan dari orang-orang Yahudi, dari khulafa kami?" Karena orang-orang Ansar itu dengan orang-orang Yahudi memiliki hubungan hilf. Hilf itu penggabungan suku. Suku mereka dengan suku-suku Yahudi. Dan dijuluki dengan khulafa. Pakai ha. Bukan pakai kha.
hulafa. Ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita meminta dari halif-halif kami, dari suku-suku Yahudi yang bergabung dengan kami untuk membantu kita? Maka Rasulullah SAW menjawab, La hajata lana fihim. La hajata lana fihim. Kita tidak butuh pada mereka. Inna la nasta'inu bi musyrik. Kita enggak akan minta bantuan kepada orang kafir, orang musyrik. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu hatta nazala asy-Syi'b. Berangkatlah Rasulullah sallallahu sampai singgah di Syi'b min Uhud. Syi'b celah di antara perbukitan. Dan biasanya menjadi tempat yang aman untuk singgahnya pasukan-pasukan. Jadi celah di antara perbukitan. Ini bukit tinggi, sini ada celah. Ini tempat yang aman. Artinya tinggal pintunya dijaga, selesai. Seperti benteng. Sampai singgah di Syi'b. Min Uhud fi aduwihi al-wadi ila al-jabal faja'ala dhahrahu wa askarahu ila Uhud. Dalam keadaan beliau menghadap, ini beliau dan pasukannya menghadap ke musuh yang ada di lembah dan menjadikan belakangnya punggung pasukan, belakang pasukan itu di Uhud. Kalau ini adalah gunung Uhudnya, maka pasukan dalam keadaan di celahnya menghadap ke sana. Sehingga Uhud melindungi dari belakang. Ini makna kalimat wa dhahrahu wa askaruhu ila Uhud. Duhur beliau, punggung beliau dan punggung para tentaranya mengarah ke Uhud. Wa qala la yuqatilanna ahadun minkum hatta na'murahu bil qital. Ingat kata Nabi, jangan salah seorang kalian berperang, jangan memulai pertempuran hingga kami yang memerintahkan, kata Nabi. Hingga aku yang memerintahkan pada kalian untuk perang. Sebelum ada perintah, jangan berperang. Wa qad sarrah Quraisyun adh-dhahra wal qira'a fi zuru'in kanat bidammah min qanatin lil muslimin. Faqala rajulun min al-ansar hina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qital atur'a zuru'u bani Qailah walam nudarib. Rasulullah SAW memerintahkan dengan perintah pertama. Apa tadi perintahnya? Jangan memulai pertempuran hingga ada perintah. Tetapi kenyataannya orang-orang Quraisy musyrikin qad sarrahat dhahra wal qira' fi zuru'in kanat bid-damghah. Dia dalam keadaan membelakangi atau di belakangnya ada kebun-kebun yang dimiliki atau di daerah Damghah yang merupakan qanatil muslimin, yang merupakan bahan makanan kaum muslimin. Maka gelisahlah para sahabat. Kenapa gelisah? Ini kebun kurma yang merupakan bahan makanan kaum muslimin sudah diduduki oleh mereka. Tapi kita masih belum berperang. Makanya dikatakan oleh salah seorang mereka kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, atur'a zuru'u bani Qailah. Apakah sudah diduduki, sudah diambil, sudah dimakan pertanian, perkebunan Bani Qailah? Walamma nudarib, sedangkan kita belum berperang sama sekali. Ini kenapa nggak cepat ngelawan? Ini kebun-kebun kita sudah dirampas mereka. Wa ta'abba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa si 700 rajul. Dan Rasulullah SAW ta'abba dalam keadaan di tengah-tengah, ini tersembunyi di tengah-tengah pasukan yang berjumlah 700 orang. Ini juga termasuk strategi perang Rasulullah SAW. Beliau memakai baju besi, sebagaimana sebagian sahabat juga memakai baju besi, dan ditutup mukanya dengan pakaian besi pula. Yang lain pun sama, memakai pakaian besi dan penutup dari besi. Walaupun tidak semuanya, sebagian dari mereka. Sehingga Rasulullah SAW tidak bisa ditebak yang mana di antara mereka Rasulullah SAW. Dan penutup kepala yang dari besi tadi, dari baja, bukan sebagaimana gambaran kalian dengan lempengan besar begitu, tidak. Atau seperti helm, tidak. Tetapi terdiri dari lempengan-lempengan kecil yang disusun, sehingga bentuknya lunak, tidak keras. Terbayang? Lempengan-lempengan. Yang nanti ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW berdarah pipinya karena lempengan tadi ada yang masuk ke pipi beliau.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena pukulan yang keras. Nah. Wa amara 'ala rumati Abdullah ibn Jubair. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan pasukan pemanahnya di salah satu dari bukit-bukit Uhud yang sekarang dijuluki dengan Jabal Rumah. Rumah bentuk jamak dari Rami, yakni gunung pemanah. Karena diletakkan di sana sekian puluh pemanah yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair radhiyallahu taala anhu. Wa huwa mu'limun yawma idzin bi thiyabin biyad. Dan beliau waktu itu mu'limun yawma idzin bi thiyabin biyad. Dia ditandai, jadi Abdullah bin Jubair ditandai bahwa ini pemimpinnya dengan kain yang putih. Sedangkan rumah khamsuna rajulan. Para pemanah tadi jumlahnya 50 orang pemanah. Diletakkan di bukit Uhud. Terbayang sekarang. Bahwa pasukan tadi di Syi'ib, dalam salah satu lakukan bukit. Sedangkan bukitnya bukit Uhud. Di atas ada para pemanah. Berarti tempat kaum muslimin betul-betul bagus sekali. Sangat strategis, terlindung dari belakang dengan bukit, dan di atas terlindung dengan para pemanah. Dan ini sudah aturan yang bagus sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala indahal khayl 'anna bin nabl la ya'tuna min khalfina in kanat lana aw alaina fa asbut alaina la nu'tiyanna min qibalik. Lihat nasihat Rasulullah SAW atau perintah berikutnya dari Nabi SAW. Immahil khayl 'anna bin nabl. Hendaklah kalian menghujani pasukan berkuda mereka dengan panah-panah kalian, dengan tombak-tombak kalian. La ya'tuna min khalfina, agar jangan sampai mereka menyerang dari belakang kami. Lihat, strategi sangat bagus sekali. Ini menyatakan kepada pasukan panah tadi, kamu tetap di sini. Dan kalian serang para pasukan berkuda kalau mereka akan berputar dari belakang kami. Seranglah mereka. In kanat lana aw alaina, apakah perang tadi lana atau alaina, apakah kita menang atau kita kalah, fasbut, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian. Perintahnya sangat jelas, untuk tetap di tempat mereka dalam keadaan apapun, sampai ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasbut alaina la nu'tiyanna min qibalik, maka kamu tetap di sana, kalian tetap di bukit ini, apapun yang terjadi, apakah kita terpukul ataupun kita memukul, agar jangan sampai ada yang menyerang dari belakang kita. Wa dhahir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina dir'aini wa daf'il liwa ila Mus'ab ibn Umair akhi Bani Abdiddar. Sedangkan Rasulullah SAW terlindungi punggungnya dengan dua macam baju besi, yang atas dan yang bawah, yang menutupi kepalanya dan menutupi punggungnya. Wa dafa'al liwa ila Mus'ab, sedangkan benderanya, bendera tentara, diserahkan kepada Mus'ab ibn Umair, saudara dari suku Bani Abdiddar. Wa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawma idzin Samurah ibn Jundub wa Rafi' ibn Khudayj aku Bani Harithah wa huma ibna 15 sinin. Ketika itu Rasulullah SAW mengizinkan dua orang sahabat untuk ikut perang, padahal dia baru berumur 15 tahun, seumur kalian. Iya, 15 tahun, bahkan kalian ada sudah 16. Enam, dalam keadaan berumur 15 tahun, yaitu Rafi' ibn Khudayj, salah seorang dari Bani Harithah, dan juga Samurah ibn Jundub, juga salah seorang dari Bani Harithah. Wa kana qad raddahuma, yang tadinya Nabi menolak, tidak boleh berangkat, anak kecil tidak boleh ikut perang. Faqila lahu, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, inna Rafi'an ramin. Ya Rasulullah, sesungguhnya si Rafi' ini ahli memanah. Maka ketika dilihat keahliannya, diikutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ajaza Rafi', ketika Rafi' diizinkan karena ahli manah, dikatakan pula, ya Rasulullah, inna Samurah yasra' Rafi'an. Ya Rasulullah, sesungguhnya Samurah bisa mengalahkan Rafi'. Masa enggak dibawa?
Nggak diajak. Aku bisa mengalahkan Rafi'. Ini berlomba-lomba ingin ikut berjihad. Beda dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, sang munafik dengan para munafikin. Yang lari dari perang dengan mengatakan suara atau ucapan yang menunjukkan kelemahannya. Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu perang, kami akan ikut kalian. Maksudnya kami nggak bisa, kami lemah dan seterusnya. Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau saja kami tahu bagaimana bertempur, kami akan berperang bersama kalian. Tetapi sebaliknya, Rafi' pengen ikut. Sampai berdiri di ujung-ujung kakinya supaya dipilih. Supaya kelihatan tinggi. Jinjit supaya kelihatan tinggi. Tapi tetap nggak diajak. Sampai dikatakan, ya Rasulullah, dia ahli memanah. Setelah diketahui ahli memanah, baik, kalau gitu boleh ikut. Satu lagi, anak muda juga 15 tahun menyatakan, ya Rasulullah, aku bisa mengalahkan dia. Sirah itu berkelahi. Dites juga berkelahi. Begitu kelihatan kemampuannya, disuruh berangkat juga. Dua orang yang diikut sertakan padahal baru berumur 15 tahun adalah Rafi' dan Samurah. Nah, fa'ajazahu, maka akhirnya diizinkan pula. Warada Rasulullah SAW Usamah ibn Zaid. Dan saat itu Rasulullah SAW menolak Usamah ibn Zaid. Hibbi Rasulullah SAW, ibni Hibbi Rasulullah SAW. Kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Usamah ibn Zaid. Wa Abdullah ibn Amr, wa Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Juga Abdullah bin Amr bin Umar bin Khattab juga ditolak. Wa Zaid ibn Thabit. Dan Barra ibn Azib. Wa Amr ibn Hazm. Wa Usaid ibn Zuhair. Thumma ajazahum yawmal Khandaq. Pada perang Uhud mereka masih tertolak. Berapa orang? Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, dan Zaid bin Thabit, dan Barra ibn Azib, dan Amr ibn Hazm, dan Usaid ibn Zuhair. Ketika perang Khandaq, mereka sudah diizinkan untuk ikut berperang. Wahum abna'u 15 sanah. Ketika itu diizinkan berperang dalam keadaan baru berumur 15 tahun. Berarti perang Uhud masih belum 15. Karena pada perang Khandaq diizinkan umur 15 tahun. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika